Baiklah, saya akan melanjutkan chapter 15 dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Zulfiandra, Tia Pradana, Yuka Amarasri Aulia, Regina Azahra, dan Friska Amelia Amanda. Nomor indeks. Apa pentingnya indeks? Mengapa indeks harga konsumen begitu penting dan dilaporkan secara luas? Sesuai namanya, ini mengukur perubahan harga sekelompok besar barang yang dibeli konsumen. Dewan Federal Reserve, kelompok konsumen, serikat pekerja manajemen, organisasi warga senior, dan lainnya dalam bisnis dan ekonomi sangat prihatin tentang perubahan harga. Nomor indeks, angka yang menunjukkan perubahan relatif dan dalam harga, kuantitas, atau nilai dibandingkan dengan periode dasar. Mengonversi data ke indeks juga memudahkan penilaian tren dalam rangkaian yang terdiri dari angka yang sangat besar. Misalnya, perkiraan penjualan Niaga Retail Amerika Serikat untuk kuartal keempat tahun 2010 yang disesuaikan dengan variasi musiman. Indeks tidak berbobot. Dalam banyak situasi, kami ingin menggabungkan beberapa item dan mengembangkan indeks untuk membandingkan biaya agregasi item ini dalam dua periode waktu yang berbeda. Misalnya, kita mungkin tertarik dengan indeks untuk barang-barang yang berhubungan dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan mobil. Indeks agregat sederhana. Ini disebut A indeks agregat sederhana. Indeks untuk jenis makanan di atas ditemukan dengan jumlah harga pada tahun 1999 dan 2019. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen atau CPI ialah mengukur perubahan harga pasar tetap barang dan jasa ke periode lainnya. Karakteristik utama indeks adalah yang pertama persentase. Tanda persen biasanya dihilangkan. Memiliki periode dasar. Sebagian besar indeks dilaporkan ke 1/10% terdekat. Basis sebagian besar indeks adalah 100. Alasan menghitung indeks. Yang pertama untuk memfasilitasi seri yang tidak sama. Yang kedua, apabila angka sangat besar, akan lebih mudah memahami perubahan dari indeks angka sebelumnya. Penggunaan khusus indeks harga konsumen. Pendapatan yang sebenarnya. Pendapatan yang sebenarnya sama dengan pendapatan uang per CPI dikali 100. Penjualan menurun sama dengan penjualan aktual per indeks sesuai kali 100. Daya beli dolar sama dengan $1 per CPI dikali 100. Ada dua jenis indeks harga, tertimbang dan tidak tertimbang. Yang pertama, indeks tertimbang atau tidak mempertimbangkan kuantitas, atau bisa disebut indeks sederhana, membandingkan periode dasar dengan periode tertentu. P sama dengan PT per PO dikali 100, di mana PT sama dengan harga periode saat ini, PO sama dengan harga periode dasar. Indeks harga rata-rata, menambahkan indeks sederhana untuk setiap item dan bagi dengan jumlah item. P sama dengan sigma PJ per N. Indeks harga agregat sederhana. Harga item dalam grup dijumlah baik periode maupun perbandingan. P sama dengan sigma PT per sigma PO dikali 100. Indeks tertimbang, kuantitas dipertimbangkan atau dianggap. Metode Lapse-Peirez. Jumlah periode dasar digunakan di kedua periode dasar dan periode tertentu. P sama dengan sigma PT Q0 per sigma P0 per Q0 dikali 100. Metode Pasce, jumlah periode saat ini digunakan. P sama dengan sigma PT QT
per sigma PU QT. Sigma P0 QT dikali 100. Metode indeks ideal Fisher atau rata-rata geometris indeks Lipschitz Peirce dan indeks Pasche. Indeks ideal Fisher sama dengan akar dari indeks Peirce dan indeks Pasche. Baiklah, sekian video dari chapter 15. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Terima kasih.